Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bentornato Serie A yang dipersembahkan oleh Bentornato Serie A. Sebagai Interista sejati, saya sangat yakin Anda masih sangat mengingat dan masih segar dalam memori jangka panjang Anda bahwa Inter pada tahun 2002, kira-kira 15 tahun lalu di Mei 2002, tepatnya di tanggal 5, Inter yang saat itu ditunggangi oleh Hector Cooper sedang merajut asa untuk mencapai Scudetto pada musim 2001-2002. Namun apa daya, Inter harus takluk 2-4 di Olimpico Roma. Dan pada saat itu akhirnya Juventus menjuarai Liga Italia. Ya, senang sekali hari ini saya Aris Gunawan kembali menjumpai Anda di laga Giornata ke-37 yang mempertemukan antara Lazio versus Internazionale Milano. Saya akan membawa Anda, seluruh Laziale Indonesia dan juga Interisti di Indonesia untuk flashback sedikit ke 5 Mei 2002 dengan diskusi bersama salah satu komentator favorit saya. Ada Agung Harsya bersama saya di sini. Halo Agung Harsya, apa kabar? Ya, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Ini memerhatikan akhir-akhir musim berbagai liga top Eropa ya. Ini yang saya suka dari Anda ya. Namun sebelumnya kita juga harus ucapkan selamat kepada Juventus ya, Agung Harsya ya. Setelah mengalahkan Crotone tadi, resmi menjadi jawara Liga Italia Serie A musim ini. Oke, kita tentunya kalau perebutan Scudetto sudah habis pembicaraannya begitu, karena Juventus sudah memenangkan. Tapi menarik adalah kalau kita membahas mengenai isu luar lapangan, sepertinya saya sedikit ingin mencuplik. Sepertinya pada musim ini ada beberapa allenatore asal Italia yang sukses. Padahal katanya Italia miskin taktik, bertahan, terus tidak ada strategi yang bagus. Bagaimana Anda melihat fakta ini? Ya, kita lihat ada Conte yang juga malam ini merayakan gelar bersama Chelsea. Walaupun sudah dipastikan beberapa pekan sebelumnya. Kemudian ada juga Carlo Ancelotti ya bersama Bayern. Juga kemarin akhir pekan ini merayakan gelar juara. Ada juga di Liga Rusia, itu Massimo Carrera. Ini membuktikan memang pelatih-pelatih Italia masih punya kapasitas untuk bertarung di kasta tertinggi Eropa. Dan ini memang membuktikan kualitas, walaupun di dalam negeri sendiri kita lihat begitu jarang ya kesempatan diberikan kepada pelatih atau kesabaran. Seperti misalnya Inter yang sudah gonta-ganti pelatih di musim ini. Kemudian juga kalau kita lihat Palermo lebih sering gonta-ganti pelatih ya daripada memetik prestasi. Jadi di dalam negeri memang ada kecenderungan untuk meraih hasil yang cepat. Tapi bagi beberapa pelatih yang mumpuni itu mereka bisa bersinar di Eropa. Bahkan di Liga Inggris yang katanya saat ini merupakan Liga Eropa yang paling top, persaingan begitu ketat, back to back 2 tahun berturut-turut Ranieri membawa Leicester City menjuarai Premier League. Kali ini Conte membawa Chelsea. Bagaimana Anda melihat sebenarnya prospek allenatore Italia ke depannya? Ya, dan ada kesamaan ya dari Ranieri maupun Conte. Itu mereka bisa menerapkan manajemen yang tepat. Dan bahkan ada pembicaraan bahwa Arsenal ingin tertarik mendatangkan Allegri. Tapi Juventus juga ingin mempertahankan Allegri. Ini kita tunggu musim panas seperti apa pergolakan atau arus transfer nanti. Saya akan membawa Anda dan kita semua untuk bernostalgia Lazio versus Inter. Tapi tunggu dulu Agung Harsya, pemirsa, kita akan menyaksikan VT prediksi antara Lazio versus Inter yang telah dipersiapkan oleh tim produksi Trans 7. Mari kita saksikan yang satu ini. Serie A season 2016-2017 segera berakhir. Dan duel di Olimpico Roma sesaat lagi akan jadi momen krusial yang menutup Giornata 37. Buat tuan rumah Lazio, hasil ini sepertinya tak akan berpengaruh banyak karena mereka sudah pastikan lolos ke babak utama Europa League musim depan lewat tiket Coppa Italia, meski di partai puncak harus tumbang dari pemilik tiket Liga Champions, Juventus. Tapi Simone Inzaghi tentu tak ingin melepas duel ini begitu saja. Apalagi di pertemuan pertama lalu, Aquiloti dilumat Il Biscione 3 gol tanpa balas. Berkaca pada 7 pertemuan terakhir di Olimpico, elang ibu kota juga lebih dominan dengan 5 kemenangan, berbanding 2 kekalahan. So, berikan sukacita untuk para Laziale dalam laga kandang penutup musim. Jelas jadi impian semua skuad Lazio saat ini.
Di sisi lain, Inter yang selalu kalah dalam 4 laga beruntun memang sudah terlanjur hancur lebur. Banyak yang menganggap pemecatan Stefano Pioli sebagai hal terlambat, karena mantan allenatore Lazio ini sudah kesulitan bawa Inter tampil konsisten sejak bulan Februari. Padahal secara teknis hampir tak ada masalah besar di tim Nerazzurri. Lini per lini dihuni oleh pemain hebat atau setidaknya punya banyak pengalaman. Bahkan dilihat dari besaran gaji, bersama Juventus, Inter merupakan satu di antara 2 tim Serie A yang punya pengeluaran gaji tahunan di atas 100 juta euro. Karena itu, akan sangat disayangkan apabila skuad mahal ini tak bisa setidaknya mengulangi capaian musim lalu, yang bisa finish di peringkat 7 dan dapatkan tiket Europa League. Bentornato Serie A, terima kasih Anda masih bersama saya Aris Gunawan dalam Bentornato Serie A Trans 7. Kita akan segera kembali membahas dengan Agung Harsya. Agung, saya mau mulai dari tim tuan rumah Lazio. Tim yang musim ini berhasil lolos ke zona Eropa setelah berjibaku, bersikut-sikutan tentunya dengan Fiorentina, Inter, Milan, dan juga Atalanta. Lazio menjadi tim yang akhirnya berhasil masuk ke Europa League musim depan. Ya. Di bawah asuhan Inzaghi, bagaimana Anda melihat kunci kesuksesan Lazio pada musim ini? Ya, tentunya dengan menempati peringkat 4 klasemen Serie A saat ini itu merupakan sebuah sukses bagi Simone Inzaghi ya. Apalagi kalau kita lihat dia mengawali musim sebenarnya sebagai pelatih pengganti. Sebelumnya adalah Bielsa, tapi Bielsa hanya beberapa hari setelah ditunjuk kemudian meninggalkan Lazio. Dan Inzaghi dipanggil lagi. Kita ketahui musim lalu dia memimpin Lazio 7 pertandingan, 4 kali menang, 3 kali kalah. Dan kali ini dipercaya untuk memimpin Lazio lagi. Sebenarnya kondisi ini juga mirip dengan Inter ya. Melakukan pemecatan mendadak dengan Mancini kemudian menunjuk De Boer. Bedanya di sini mungkin Lazio lebih memiliki kepercayaan kepada Inzaghi. Dan juga Inzaghi sudah memiliki pengalaman sebelumnya dengan menangani Lazio. Dan ini menjadi salah satu kunci kenapa Inzaghi bisa membawa Lazio tampil lebih stabil daripada Inter. Artinya yang saya tangkap dari pernyataan Anda, trust itu menjadi kunci kesuksesan sebuah tim, begitu Agung? Ya, saya setuju sekali karena untuk membangun tim itu membutuhkan waktu yang memadai ya. Dan kalau kita lihat di head to head antara pemain juga kita lihat kedua tim juga memiliki kecenderungan bermain yang sama sebenarnya, yaitu menyerang melalui sektor sayap. Siapa yang menurut Anda, kalau tadi kita mengatakan kan trust kepada pelatih, bagaimana Anda melihat trust antar pemain dan siapa pemain kunci yang dari masing-masing tim yang bisa menjadi aktor perubahan luar biasa pada pertandingan kali ini? Iya, di Lazio ada Baldekete yang sedang naik daun ya, terus mencetak gol beberapa kali beruntun, termasuk salah satu aktor kemenangan Lazio pada saat derby melawan Roma. Dan saat ini kabarnya diincar Juventus. Kemudian di kubu Inter ada Ivan Perisic ya, yang merupakan salah satu andalan dari Inter selain Icardi. Ya, saya kembali lagi menarik kalau kita bicara soal pergantian pelatih. Kalau memang kita hubungkan dengan Ivan Perisic, pemain kunci dari Inter, ini memang favorit dari pelatih Roberto Mancini. Kemudian Mancini harus dipecat sebelum awal musim, kemudian diganti De Boer, kemudian diganti Pioli. Apakah sebenarnya ada faktor bahwa pemain-pemain yang dimiliki oleh De Boer ataupun Pioli ataupun sampai sekarang Stefano Vecchi sebenarnya bukan pemain pilihan mereka, begitu? Ya, itu mungkin yang menjadi salah satu kunci kenapa penampilan Inter tidak stabil, karena mereka mengubah kebijakan. Mancini memiliki pilihan sendiri, kemudian juga
Pioli atau De Boer juga memiliki pilihan sendiri dan akhirnya Pioli. Ya, kita lihat ini adalah starting lineup dari Lazio. Kita bisa lihat di sini 3-5-2. Fargic, Wallace, De Vrij, Hoyt, Milinkovic-Savic, Lucas Biglia, Alberto, Felipe Anderson, Senat Lulic, dan juga Ciro Immobile serta Baldi Keita melengkapi formasi depan dari Lazio. Bagaimana Anda melihat 3-5-2 dari Simone Inzaghi? Ya, ini formasi yang selalu dipilih oleh Inzaghi walaupun pada awal menangani Lazio dia juga menggunakan formasi 4-3-3 ya. Dan di depan menarik itu Immobile dan Keita, dua pemain yang tajam, dan di sini Lazio salah satu tim yang memiliki dua pemain sudah mencetak 15 gol atau lebih, yaitu Immobile dan Keita. Baik, kita sekarang akan masuk tentunya ke formasi starting line up berikutnya yang bisa kita sama-sama di sini, Agung, dan juga seluruh pemirsa. 4-3-3 dari Stefano Vecchi, Handanovic, De Ambrosio, Murillo, Andreoli, Nagatomo, Gagliardini, Medel, Brozovic, Kandreva, Eder, dan juga Ivan Perisic menghiasi formasi Inter. Jujur, saya bingung mengapa Gabriel Barbosa tidak dimainkan terus, Agung. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Ya, Eder di sini yang dipilih menggantikan Icardi yang kabarnya cedera ya. Dan Eder kalau kita lihat juga kerap mencetak gol di waktu-waktu penting. Walaupun misalnya pekan lalu kalah dari Sassuolo, tapi Eder yang mencetak gol. Di sini memang Gabigol butuh waktu adaptasi lebih banyak. Sewaktu didatangkan musim panas lalu, memang dia belum menunjukkan performa yang meyakinkan sampai saat ini, dan rasanya memang tidak seperti Gabriel Jesus ya di Manchester City ya. Jadi memang butuh waktu adaptasi yang lebih lama lagi bagi Gabigol untuk nyetel di Serie A. Baik, kita sudah tentunya terhubung dengan lorong dari venue pertandingan Stadion Olimpico Roma. Agung, saya masih ingat sekali 15 tahun yang lalu. Interisti pasti menangis, Agung. Di tempat ini mereka kalah 2-4. Bagaimana Anda melihat laga ini menjadi sebuah laga yang penuh dengan emosi, baik Lazio ataupun Inter? Ya, secara head to head juga keduanya memiliki catatan yang relatif berimbang. Dari 15 pertemuan terakhir di Serie A, mereka sama-sama 7 kali menang dan 1 kali imbang. Dan juga mereka kalau kita lihat di 5 pertemuan terakhir juga saling mengalahkan. Betul. Kemudian di musim ini juga saling mengalahkan. Inter menang 3-0 melawan Lazio, kemudian dibalas oleh Lazio di Coppa Italia. Jadi ini pertemuan yang sebenarnya seimbang, walaupun sebenarnya tidak begitu mempengaruhi posisi mereka di klasemen saat ini. Iya, karena tentunya baik Lazio ataupun Inter sebenarnya sudah tidak punya agenda yang terlalu urgent istilahnya pada pertandingan kali ini, karena Lazio sudah masuk ke Europa League, kemudian juga Inter ya mohon maaf akan tidak bisa lagi untuk masuk ke zona Eropa. Namun mungkin ini kita bisa katakan juga adu gengsi begitu, Agung ya? Iya, betul, adu gengsi juga, dan kita juga lihat di sini Inzaghi juga ingin mempertahankan konsistensi Lazio untuk menyiapkan juga untuk musim depan. Sementara kalau kita lihat kondisi Inter sebenarnya lebih ke proses transisi ya. Jadi mereka belum tahu siapa pelatih musim depan. Pelatih saat ini, pelatih Primavera mereka masih menggunakan komposisi yang sama dengan dua pelatih sebelumnya. Jadi Inter memang rasanya fokusnya lebih menyiapkan untuk musim depan, walaupun mereka belum tahu siapa nih sosok pelatih. Saya rasa masih belum move on lah dari Jose Mourinho sepertinya, Agung. Oke, tapi saya ingin membahas Lazio, ini menarik sekali, Agung. Jujur memang setelah Lazio ini mengalami kesulitan finansial, mereka tidak konsisten begitu ya. Oke, namun sebelumnya kita akan melihat dulu kedua kesebelasan starting lineup telah masuk ke Stadion Olimpico Roma yang menjadi venue pertandingan di laga Giornata ke-37 yang mempertemukan antara Lazio versus Internazionale Milano. Kita lihat ini raut-raut muka yang musim depan akan mulai bermain di Eropa bagi Lazio. Namun kita lihat juga ini menjadi pertandingan antar gengsi antara Lazio dan juga Inter. Kita balik lagi, Agung. Lazio sempat mengalami masa-masa di mana mereka turun, di mana ketika mereka diterpa oleh isu finansial. Kita masih ingat pemain-pemain bintang, Pavel Nedved, Johan Sebastian Veron, Marcelo Salas, Diego Simeone. Banyak sekali pemain-pemain bintang di Lazio yang harusnya juga harus pindah. Bagaimana Anda melihat proses istilahnya grafis dari mereka naik, turun, naik lagi sampai musim ini mereka juga ya lumayan lah kita katakan. Ya, ini salah satu tim yang juga berhasil menstabilkan performa ya, walaupun diterpa kondisi finansial seperti tadi. Dan saya rasa sosok Inzaghi lagi-lagi berhasil mengembalikan konsistensi kepada kubu Lazio. Mereka juga sedikit mengubah kebijakan ya, karena mereka melakukan transfer dengan cerdik dan juga melepas pemain dengan harga yang lumayan. Baik, Agung, langsung kita to the point. Meskipun sudah tidak menentukan kira-kira untuk adu gengsi, prediksi Anda untuk konstelasi pertandingan babak pertama bagaimana, Agung? Ya, berdasarkan pertemuan kedua tim akan ada gol pada pertandingan kali ini. Mudah-mudahan terjadi banyak gol.
Baik, kepada seluruh Laziale dan juga Interesti di Indonesia, Forza i Biancocelesti, Forza i Nerazzurri, Amala, Forza ragazzi, Kita akan segera menyaksikan grande partita, super big match antara Lazio versus Internazionale Milano. Saya Aris Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan Bentornato Serie A. Stimoli ovviamente di Ya, kita sedang menantikan kick off babak yang kedua antara Lazio versus Inter. Kita akan masih kembali berdiskusi dengan Agung Harsya. Agung, dari kubu Lazio terlebih dahulu, siapa pemain yang menurut Anda harus dipertimbangkan oleh Inzaghi supaya Lazio tidak malu di Olimpico? Iya, masih ada Bastos ya di bangku cadangan. Mungkin ada pembenahan yang dilakukan oleh Inzaghi di sektor sayap, atau dia melakukan perubahan formasi, mungkin bermain dengan 4 back misalnya, atau misalnya Keita ditarik lebih ke belakang. Dari kubu Inter, seringkali Inter kalau sudah unggul kadang-kadang bisa disusul, Agung. Siapa pemain yang menurut Anda mungkin lebih bisa holding di lini tengah ataupun mungkin di sayap atau mungkin di lini belakang menurut Anda? Ya, saya penasaran dengan peran Ever Banega ya. Sebenarnya Banega tampil tidak terlalu buruk musim ini menurut saya. Walaupun sebenarnya masih kebingungan kita mencari posisi terbaik dari Banega. Dan dia juga tidak banyak dimainkan selama 90 menit di musim ini. Dan juga tapi kalau kita lihat, kalau setiap kali dimainkan sebenarnya Banega tidak mengecewakan. Mencetak gol melawan Roma, kemudian juga aktor penting ketika Inter mengalahkan Juventus di akhir tahun lalu, kemudian juga mencetak hat-trick melawan Atalanta. Jadi rasanya Banega harus diberi peran di pertandingan kali ini. Oke, saya ingin membahas kedua alinator. Kita belum sempat membahasnya tadi ya. Kita mulai dari Inzaghi terlebih dahulu. Menggantikan Bielsa menuju awal musim kira-kira tahun lalu ya. Bagaimana Anda melihat sosok Inzaghi dalam meracik Lazio pada musim ini? Ya, kekuatan dari Lazio saat ini adalah kelebihan mereka memanfaatkan counter attack. Dan juga ini ditunjang oleh materi yang mereka miliki ya, materi pemain seperti Balde Keita dan Immobile. Mereka kerap melakukan umpan-umpan yang langsung ke depan, lambung ke depan, seperti yang kita saksikan di malam ini. Ada beberapa kali umpan yang dilayangkan dari Biglia ya kepada dua ujung tombak mereka. Tapi memang ini sudah dibaca dengan baik oleh Inter, dan rasanya Inzaghi harus memiliki plan B untuk mengejar gol lagi. Menyeberang ke kota Milan tapi yang bajunya garis biru hitam. Stefano Vecchi, bagaimana Anda melihat sosok pelatih yang satu ini? Iya, memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Vecchi. Dari materi pemain, kemudian juga dari formasi, itu relatif sama dengan pendahulunya. Vecchi juga tampil sebagai caretaker Inter ya ketika De Boer dipecat. Kemudian menunggu pelatih pengganti sampai Pioli datang. Itu dia tampil juga sebagai pengganti. Dan saat ini pengganti juga untuk Giornata ini dan musim pekan depan sambil menunggu pelatih baru Inter. Dan rasanya memang dia hanya tidak banyak perubahan yang dilakukan ya, hanya mempertahankan komposisi yang sama. Ya mungkin sedikit pembenahan seperti mikro taktik yang tadi kita lihat di babak pertama, melakukan serangan lewat sayap lebih sering, dan itu berhasil ya malam ini. Jadi masih melanjutkan pendahulunya seperti itu ya. Menurut Anda sebagai seorang pengamat sepak bola, siapa pelatih yang cocok menangani Inter? Ini pertanyaannya menjurus karena memang pendekatan rumor yang beredar ya, yang kencang beredar adalah Inter sangat menginginkan Diego Simeone. Bahkan ada juga kabar bahwa Inter sudah menawarkan gaji tinggi kepada Conte. Dan ini memang yang ditunggu perkembangan seperti apa. Tapi rasanya yang paling dibutuhkan oleh Inter adalah pelatih yang mengenali tradisi sepak bola Italia, taktik sepak bola Italia, dan itu yang dibutuhkannya. Baik, Agung Harsya, singkat saja bagaimana prediksi untuk pertandingan babak kedua? Saya rasa masih akan ada gol, dan rasanya Lazio tidak akan tinggal diam dengan kondisi saat ini. Forza ragazzi, Forza i Biancocelesti, Nerazzurri, sempre grande Nerazzurri. 1-2 skor sementara, kita akan segera menyaksikan kick off babak yang kedua. Saya Aris Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan Bentornato Serie A. 3-1 menjadi skor di Olimpico Roma. Inter berhasil menghempaskan perlawanan dari Lazio dan 1 gol tambahan dari Inter dicetak oleh Eder. Kita masih berdiskusi dengan Agung Harsya. Agung,
3-1 Inter Milan mempermalukan Lazio di Olimpico. Apa yang Anda lihat di babak kedua? Ya, ini penampilan yang impresif ya bagi Inter ya. Bisa memetik kemenangan di kandang Lazio. Di luar dugaan juga, dan Lazio juga harus menderita karena mendapat 2 kartu merah, bermain dengan 9 pemain. Dan kelihatan sekali performa mereka jauh menurun ketika Keita mendapat kartu merah tadi di pertengahan babak kedua. Dan tentunya ini menjadi kemenangan yang terasa sedikit hambar bagi Inter Milan karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikejar gitu ya. Tapi kita akan melihat dulu highlight untuk babak yang kedua. Kita lihat ini dia peluang di awal-awal babak kedua di mana Eder hampir saja menjebol gawang dari Vergic. Dan kita lihat ini merupakan titik kunci balik dari Lazio di mana Balde kita maksud saya katanya diving. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini situasi yang saya rasa sangat tergantung pada penilaian wasit ya, karena kalau kita lihat dari tayangan ulang agak sulit dikatakan sebagai diving. Ya. Dan ini dia lagi-lagi gol ketiga dari Inter Milan. Eder akhirnya setelah berulang kali mendapatkan peluang akhirnya bisa menceploskan bola ke gawang dari Lazio. Bagaimana Anda melihat proses terjadinya gol ini? Lagi-lagi masalah koordinasi lini pertahanan ya, komunikasi yang buruk di pertahanan Lazio, dan di sini terlihat mereka tidak siap dengan bola liar. Dan akhirnya kejebolan lagi untuk kali ketiga. Dan ini dia red card yang kedua bagi Lazio. Apa yang sebenarnya terjadi di kubu Lazio? Mereka memang bermain dengan kasar atau memang ini bagian dari taktik atau bagaimana? Ya, saya rasa untuk kartu merah kedua ini memang Lazio sudah kehilangan konsentrasi ya. Apalagi mereka sudah bobol dari gol Eder tadi. 54 berbanding 46. Bagaimana Anda melihat statistik pertandingan pada pertandingan kali ini? Ya, sebenarnya memang kalau dari segi statistik tidak banyak perbedaan yang mencolok. Tapi Inter bermain dengan efektif, mereka mampu memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki, memainkan taktik yang tepat, dan akhirnya bisa memetik kemenangan di markas Lazio. Ya, dan tentunya dengan kemenangan ini Inter naik 1 peringkat ke peringkat ke-7. Dan pastinya sudah tidak ada peluang lagi untuk masuk ke zona Eropa. Namun Lazio mendapatkan posisi hanya 1 poin di atas Atalanta. Mereka bisa dikejar oleh Atalanta ya? Ya, masih bisa ada perubahan ya di posisi keempat kelima. Tergantung di Giornata 38 nanti. Ya, dan kita tentunya melihat persaingan di zona Eropa kelihatannya sudah ketahuan ya, kira-kira siapa yang akan lolos ke Eropa, siapa yang akan degradasi, dan juga kira-kira siapa yang akan juara begitu. Iya, sudah dipastikan ya, Ardes. Baik, Agung Harsya, kira-kira untuk pertandingan Lazio versus Inter, siapa pemain yang menurut Anda merupakan pemain terbaik pada kali ini? Ya, memang tidak banyak atau tidak ada pemain Inter yang tampil menonjol, tapi beberapa pemain seperti Andreoli misalnya tampil baik mengawal lini pertahanan. Begitu juga dengan Gagliardini. 2 pemain inilah yang bisa disebutkan sebagai pemain terbaik pada pertandingan kali ini. Sebagai penyeimbang dan juga motor permainan dari Lazio dan Inter ya. Iya. Agung Harsya, terima kasih Anda telah menemani kami di Studio 7 Trans 7. Ya pemirsa, dengan demikian pertandingan antara Lazio versus Inter di mana akhirnya dimenangkan oleh Inter Milan dengan gol-gol dari Marco Andreoli, gol bunuh diri dari Wesley Hood dan juga Ederino, serta gol dari Lazio dicetak oleh Balde kita melalui titik penalti. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, saya mewakili tim produksi Trans 7 ingin mengucapkan selamat kepada Juventus. Congratulations to La Vecchia Signora yang mendapatkan Scudetto untuk ke-6 kalinya berturut-turut di Liga Italia Serie A. Good luck for UEFA Champions League Final against Real Madrid. Ya, akhir kata senang sekali saya Ardes Gunawan tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Benvenuto Serie A.